wa na'udzu bika wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema tentang durhakanya seorang anak dan durhakanya orang tua terhadap anak. Mungkin kalau kita lihat dalam literatur yang lain ya, kalau kita bicara durhaka cuma satu, konotasi durhaka yaitu antara anak ke orang tua. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara syariat Islam secara menyeluruh, maka dia adalah syariat yang sempurna, yang lengkap, yang syamil, mutakamil, sehingga kalau bicara kedurhakaan itu ada kedurhakaan anak ke orang tua, ada orang tua ke anak, ada kedurhakaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak boleh terjadi ya. Maka disebut durhaka adalah satu fenomena. Di saat ini, di zaman ini, kalau kita bicara durhaka bukan cuma anak ke orang tua, apalagi kalau kita lihat berita ya, ini luar biasa kalau kita lihat berita. Ada anak bunuh orang tua, tapi ada juga orang tua bunuh anak gitu ya. Durhakanya istri ke suami pun ada. Ya, durhakanya suami ke istri pun ada. Itu kalau bahasa ininya ya, kalau kita bicara bahasa syariahnya, bahasa fikihnya adalah nusyus ya, kalau antara suami istri. Ada nusyus, durhakanya istri ke suami, durhakanya suami ke istri. Tapi untuk kali ini kita akan membahas khusus durhaka antara anak ke orang tua dan orang tua ke anak ya. Jadi kapan sih waktunya seorang anak itu dinilai durhaka dalam pandangan syariat Islam? Yang jelas dalam syariat Islam, anak itu kalau ada yang kasar, nendang ibunya, mukul ibunya, kalau masih bayi nggak durhaka. Nggak durhaka dia, kalau baru 1 tahun umurnya, 2 tahun, ada kan yang suka kalau tantrum itu nendang-nendang. Kalau lagi tantrum mukul-mukul, itu tidak disebut anak durhaka kalau masih belum akil balig ya. Tapi kalau setelah akil balik, setelah mukallaf, setelah apa? Terkena taklif syar'i. Mukallaf orangnya. Kalau taklif itu perbuatannya, ya. Taklif syar'i itu kewajiban. Kewajiban syariat. Salat, zakat, puasa gitu ya. Haji kalau mampu. Nah, itu kalau sudah akil balik saja. Orang yang mukallaf yang terkena kewajiban untuk melaksanakan syariat, itu adalah mukallaf. Kalau setelah akil balik, ya maka apapun yang dikerjakan seorang anak yang memang dampaknya menyakiti dan membuat sedih hati orang tuanya, maka itu masuk dalam kategori durhaka. Ini setelah akil balik, ya. Jadi anak dinilai durhaka kalau sudah akil balik. Orang tua, kapan dinilai durhaka oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia menelantarkan dan tidak mempedulikan dan tidak mau tahu lah bagaimana anaknya hidupnya, makannya. Ya, itu kalau sudah punya anak. Tapi ternyata kalau durhakanya anak itu setelah akil balik baru dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun durhakanya orang tua bukan hanya saat dia sudah punya anak, tapi saat dia belum menikah. Orang tua sudah punya ya satu penilaian khusus dari sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia ketika mencari pasangannya, mencari suami dan istrinya ya tidak berpikir bagaimana kelak orang yang akan dinikahinya ini bisa mendidik anaknya gitu ya. Jadi kalau ini durhakanya seorang anak dulu ya, ketika berkata kasar, membentak orang tua, cukup mengatakan ah saja. Fala taqul lahuma uffin. Jangan ucapkan ah, wala tanharhuma, jangan bentak ya. Bantah menentang perintah yang perintahnya tadi tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu juga sudah durhaka. Melanggar larangan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an melarang, orang tua ngelarang, itu juga kalau kita nggak mau taat ya durhaka. Ya, jadi termasuk juga menelantarkan orang tuanya dan tidak memperhatikan kedua orang tuanya, kondisinya semakin sepuh, ya semakin butuh perhatian, khususnya ibu. Ya, khususnya ibu. Jadi ini kalau anak dinilai durhaka dalam pandangan syariat yang seperti ini, ya. Adapun durhaka kepada orang tua apakah termasuk dosa besar? Iya. Ya, min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Jadi sebesar-besarnya dosa adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian menjadi saksi palsu
dan berkata bohong ya. Naudzubillah min dzalik ini ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku beritahukan tentang apa yang disebut dengan akbarul kabair? Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Sampai Rasul bertanya 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Ya, bertanya 3 kali. Bala ya Rasulullah. Maka sahabat menyahut, ya mau, baiklah ya Rasulullah, kabarkan. Faqala, dan Rasul pun mengabarkan al-isyraku billah itu nomor 1 yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik mempersekutukan Allah itu dosa paling besar. Terbesar ya. Al-isyraku billah mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Uququl walidain ya. Kalau disebut uquq dia sudah ya dia berarti sudah durhaka nih. Uququl walidain dia durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalas. Dan Rasul tadinya berdiri, tapi kemudian Rasul duduk ya. Faqala ala wa qauluz zur. Maka Rasul sampai bersumpah hati-hati dengan qauluz zur. Apa itu qauluz zur ya? Qauluz zur itu bersumpah palsu ya. Qauluz zur ataupun berkata bohong. Ala wa qauluz zur wa syahadatu zur. Sudah berkata bohong, bersumpahnya juga bohong, sumpah palsu ya. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terus-menerus mengulang-ulang itu. Hati-hati, hati-hati demi Allah, hati-hatilah dengan berdusta dan hati-hatilah dengan sumpah palsu. Sekarang banyak saksi palsu, ya makanya sumpahnya sumpah palsu. Nah, contoh apa? Misalnya dia melihat si A mencuri uang si B. Tapi ini kalau udah sampai sumpah palsu, dahsyat pembutar balikan fakta ya. Di mahkamah dia mengatakan si B yang mencuri uang si A. Aduh ya Allah. Padahal dia tahu mana yang benar. Hati-hati ya. Makanya kalau kita lihat betapa umat-umat terdahulu juga diuji ya, diuji dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya, sehingga wajar nih ketakutan-ketakutan mereka ya menghadapi fitnah akhir zaman, diantaranya adalah karena tersebarnya berbagai ya keburukan-keburukan, diantaranya adalah syahadatuz zur dan qauluz zur. Diantaranya ya adalah sumpah palsu dan perkataan yang dusta ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ngulang itu, ngulang terus. Ya sampai para sahabat mengatakan laitahu sakat. Ya Allah, ya semoga dia diem gitu. Nah, masa Rasul nggak bisa diem sih? Gitu. Saking yang diulang-ulang adalah ini termasuk dosa besar, mempersekutukan Allah, sumpah palsu, ya kemudian juga janji bohong, janji dusta. Dan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Sungguhnya Allah SWT sedang merintahkan kepada manusia supaya ihsan. Ihsan itu berbuat ya sebaik mungkin ya. Biwalidayhi khususnya kepada kedua orang tuanya ya. Kedua ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya, sampai memang kita minta kepada Allah ya. Wa ala walidayya wa na'amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Suratul Ahqaf ayat 15. Ini doa khusus ya. Udah dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu. Ya, ada nabi-nabi yang terdahulu itu kalau berdoa seperti ini. Ya, jadi berdoanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan tardah ya. Jadi memang kita mintanya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, bisa mensyukuri nikmat Allah yang Allah telah limpahkan kepada kita dan kepada kedua orang tua. Dan ditambah lagi agar aku bisa berbuat amal soleh yang Engkau ridho ya Allah ya. Sampai wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki aku dari keturunanku. Kalau yang belum punya keturunan insya Allah ya, dengan tekad, kekuatan, keimanan seperti ini maka Allah berikan keturunan. Ya, sampai disebutkan juga di sini aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah. Ya, perbaikilah keturunan-keturunanku. Ya fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku sungguhnya orang yang bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang yang muslim ya. Jadi kita lihat gambaran ini orang tuanya yang banyak berdoa begini adalah orang tuanya siapa? Ya, jadi yang paling banyak berdoa nih orang tua dari nabi-nabi terdahulu ya. Khususnya kalau kita lihat ada ibunda dari Maryam,
ya, kemudian juga ada Zakaria, ada ya, kemudian juga kita lihat Nabi Yakub ya, dengan anak-anaknya yang sangat banyak. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi berdoanya seperti itu ya. Jadi ini minal muslimin, ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Aku termasuk hamba yang bertaubat dan termasuk ya orang-orang yang berserah diri ataupun muslim. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya. Jadi beliau ibarat kata meminta sabda Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqan nasi bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling layak aku perlakukan dengan baik sekali, dengan santun sekali dari sekian banyak manusia di atas muka bumi ini ya. Jadi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Summa abuka. Ya. Jadi ternyata sahabat tadi bertanya siapa lagi kalau udah ibu yang paling baik banget ya. Maka ibumu ya, ibumu lagi ya. Sampai bertanya lagi, terus siapa lagi? Ya ibumu lagi gitu ya. Sampai 3 kali bertanya, dia rada-rada penasaran. Ternyata pertanyaan keempat, 3 kali pertanyaan sama jawabannya. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tapi begitu jawaban keempat, pertanyaan keempat, maka Rasul menjawab abuka. Qala summa abuka, maka bapakmu ya. Artinya perbandingan 3:1 bukan berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita durhaka kepada bapak, bukan ya. Tapi mengingat peranan ibu yang benar-benar soleha ya. Kalau ibu yang soleha itu bukan cuma sekedar dia beriman kemudian sholat, tidak ya. Maka kemudian apapun juga yang menjadi kewajibannya untuk dikerjakan diajarkan kepada anaknya ya. Jadi apapun juga yang dilanggar oleh Allah, yang dilarang oleh Allah SWT tidak boleh dilanggar, maka itu pun akan dia sampaikan kepada anak-anaknya. Makanya perjuangan seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, menyusui, tiga ya, 3 perkara yang tidak bisa digantikan oleh kaum bapak. Jadi bukan berarti kita harus durhaka sama bapak, nggak durhaka sama ibu, bukan ya. Cuma memang ada 3 tugas ibu yang tidak bisa digantikan. Kalau tugas-tugas lain bisa digantikan, tugas ibu tidak bisa digantikan oleh para bapak. Untuk yang 3 ini, kalau masak, nyapu, nyuci, ngepel, nyetrika, itu bapak-bapak bisa. Tapi kalau untuk mengandung, melahirkan, menyusui, mereka tidak bisa. Ya, dan seorang anak hendaklah merendahkan diri terhadap kedua orang tuanya dan mengatakan perkataan yang mulia. Ya, apa disebutkan? Katakanlah, ucapkanlah kalimat-kalimat yang mulia ya. Ini kita lihat ini kalau surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Disebutkan bahasanya ibunya juga adalah orang tua yang mengandung dengan wahnan ala wahnin, semakin hari semakin berat ya. Wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Sedangkan yang dilihat di sini di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini ada ternyata kita diajak ya untuk menyelami ilmu kedokteran sedikit. Ya, di sini disebutkan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Seorang wanita itu dari hamil sampai menyapi anaknya itu adalah 30 bulan. Lah kok bisa disebut 30 bulan? Padahal kan ayat lain mengatakan ya, amain, 2 tahun nyapihnya. Ya kalau 2 tahun nyapihnya 24 bulan. Kemudian disebutkan dari mengandung sampai nyapih kok 30 bulan. Lantas hamilnya berapa bulan? Ya 30 dikurangi 24. Ada nggak? Itu 6 bulan nih berarti ya. 30 kurangi 24, 6 bulan. Sekarang saya tanya, ada nggak bayi yang dilahirkan dalam usia 6 bulan? Ada. Kalau kita ibarat kata mendengar sekarang kisahnya bayi botol gitu ya, yang sebesar botol ukurannya ya, prematur ya, prematur yang paling mungkin untuk diselamatkan adalah 6 dengan 7. 8 agak susah malah. Tapi kalau 6 dan 7 masih bisa diselamatkan. Makanya ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk mempelajari ilmu kedokteran ya. Sampai kemudian diperintahkan untuk merendahkan diri kita. Ya, artinya merendahkan hati kita untuk tawadhu di depan kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah SWT sudah menjadikan sebuah ketetapan, Allah perintahkan ya supaya jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Nah, dan juga disebutkan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat santun banget kepada kedua orang tua. Ya, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Dan kalau salah seorang dari keduanya tiba-tiba menjadi orang yang sudah sepuh gitu ya, kibar, usianya sudah lanjut ya, atau bahkan bukan salah satunya, kedua-duanya, maka disebutkan jangan sekali-kali mengatakan ah gitu ya. Fala taqul lahumā uffin, dan jangan bentak, jangan keras, wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Hendaklah mengucapkan ya, seorang istri mengucapkan kepada suaminya ya kata-kata yang halus ya, kaulan karimah, dan juga seorang anak mengucapkan kepada orang tuanya kata-kata yang halus, yang lembut. Tapi apakah sebaliknya begitu? Sebaliknya juga sebenarnya diperintahkan. Bukan cuman istri ke suami, tapi suami ke istri, dan bukan cuman anak ke orang tua, tapi orang tua ke anak. Makanya kenapa dalam Islam kedurhakaan itu bisa dari berbagai sisi ya. Jadi anak durhaka kepada orang tua bisa durhaka kepada anak kalau kasar omongan-omongannya, kayak tadi bilang, "Ah," gitu ya. Cuman jarang kalau orang tua ke anak, begitu. Karena kalau anak biasanya anak banyak bertanya, orang tua akan menjawab. Anak ada yang cerewet gitu ya, umur 3 tahun mungkin, 4 tahun. Itu anak cerewet biasanya kan nanya terus ya. Tapi orang tua ada nggak yang, "Ah, kamu cerewet banget?" Jarang lah, jarang, walaupun mungkin ada. Tapi jarang yang, "Ah, kamu cerewet banget." Biasanya semakin cerewet semakin senang orang tuanya. "Iya, anak saya banyak ngomong," gitu ya. "Anak saya bawel," gitu. Dan orang tuanya nggak capek-capek juga ngejawab. Ya, tapi coba bayangkan kalau itu terjadi sebaliknya. Orang tua kita sudah makin tua, bawel. Anaknya bilang apa? Kalau ditanya lagi, "Nak, itu apa sih? Warnanya apa? Hijau." Nggak lama anaknya jalan, balik lagi dipanggil, "Nak, sini sebentar, itu ibu mau yang hijau." "Ini hijau, Bu," gitu ya. "Enggak, ini bukan hijau," padahal hijau gitu kan. Semakin tua semakin kabur pandangannya ya, lisannya juga begitu, dan ada juga yang ini salah seorang yang udah sangat tua, mertua ya, itu mertua saya, itu, mintanya dinyalain semua lampu. Nyalain lampunya, padahal udah nyala semua lampunya, minta dinyalain gitu ya. Akhirnya pembantu di rumahnya itu suka mematikan semua lampu. Kalau udah bilang, "Terangin semua, terangin," dimatiin dulu, habis itu dinyalain. Baru biar dia ngelihat terang gitu ya, terang semua. Karena sudah dinyalain, tapi tetap masih bilang, "Tolong nyalain lampunya, tolong nyalain lampunya." Jadi, ya Allah emang butuh kesabaran, ya untuk apa, merawat kunci-kunci surga. Ya kan orang tua kunci surga ya, khususnya ibu ya, jadi khususnya ibu. Maka jangan sekali-kali mengatakan kalimat, "Ah," dan jangan bentak. Orang tua nih kalau sudah, sakit hati repot ya. Dan anak kalau sudah lepas kontrol karena imannya, kurang kuat, maka kadang-kadang suka akhirnya keluar kalimat kasar, "Ibu kenapa nanya melulu sih? Aku kan lagi kerja." Nah, repot ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ucapkan perkataan yang mulia. "Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Rendahkan diri terhadap kedua orang tua ya, dengan penuh kesayangan, penuh rahim, kasih sayang ya. Dan juga doakan Rabbighfirli wa liwalidayya ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Jadi ya Allah ampuni kedua orang tua sebagaimana mereka menyayangi kami ya. Ya, sayangi sebagaimana mereka menyayangi kami. Diriwayatkan dari Al-Hakim ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat kepada mereka hari kiamat, yakni anak yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya gitu ya, dan kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan, keburukan, zina dalam rumah tangganya. Nah, ini penting ya untuk 3 golongan ini tidak akan pernah Allah memandang mereka pada hari kiamat. Nggak bakal dipandang gitu ya. Yaitu anak durhaka, ya, kemudian juga, eee, orang tua perempuan nih yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan, ini sama hukumnya mafhum mukhalafah. Nah, kemudian juga ini kepala rumah tangga yang dayus. Apa itu dayus? Dayus itu tidak ada kecemburuan ketika anggota keluarganya melanggar syariat Islam. Misalnya ada yang kayak tadi deh misalnya, ada bapak-bapak yang anaknya perempuan tapi tomboy, dia bangga malah. Ya, bukannya malah mengingatkan anaknya, "Nggak boleh tomboy begitu, pakainya kayak begini," gitu ya. Rambutnya dikerok, bukan dicepak lagi ya, dibotak gitu. Ada bapak-bapak yang diem aja, ini dayus,
Dayus itu ya kepala rumah tangga yang membiarkan adanya keburukan, kejelekan atau bahkan zina dalam rumah tangganya terjadi dan dia tidak bisa apa-apa. Kalau kita lihat durhakanya anak ke orang tua. Lantas durhakanya orang tua terhadap anak bagaimana? Apa maksudnya gitu ya? Jadi ternyata dalam literatur Islam bukan hanya anak yang bisa durhaka, tapi orang tua juga bisa durhaka. Fenomena durhakanya orang tua nih kalau kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali. Ketika itu saat Rasul mencium Hasan bin Ali, bahkan dalam satu riwayat Rasul mencium 3 orang cucunya. Ada Hasan, ada Husain, ada Usama. 2 cucu kandung, 1 cucu angkat. Ya, karena bapaknya Usama ini Zaid kan anak angkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika menciumi cucu-cucunya ini, duduklah Al-Aqra bin Habis. Siapa itu Al-Aqra bin Al-Habis ya? Salah seorang sahabat, tapi dari pedalaman. Jauh dari Baduy gitu ya. Dia sampai mengatakan ketika melihat Rasul menciumi cucunya, dia terkejut. Ya, sampai dia mengatakan, aku punya 10 anak. 10 anaknya ada yang udah menikah juga ya. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah saya ciumi katanya. Wah, repot nih. Ya, jadi hati-hati jangan sampai juga merasa ada fenomena yang lumrah lah. Yang penting ibunya yang ngurusin kan nyiumin. Tapi kalau bapaknya mah udah nggak usah. Malah dia mengatakan bapaknya uang aja gitu ya. Jadinya nggak usah ikut campur dalam urusan pendidikan padahal tidak ya. Dalam bentuk kasih sayang Rasul sudah mencontohkan gimana caranya mendidik anak-anak kecil ini. Menyayanginya ya. Jadinya harus adil dalam memberikan kasih sayang ya. Kemudian juga Rasul terkejut ketika mendengar Al-Aqra mengatakan, saya punya 10 anak, gak pernah saya cium. Maka apa? Rasul mengatakan sambil memandangnya, man la yarham la yurham. Yang tidak mengasihi, tidak sayang kepada makhluk, nggak akan dikasihi, nggak akan disayang. Ya. Jadi ini juga disebut fenomena durhaka orang tua memilihkan calon ibu atau ayah dari jauh hari berarti. Ya, harusnya kan milihnya selektif. Milihnya tuh sambil berpikir apakah orang yang tak pilih ini, yang saya pilih ini betul-betul sudah paham ya untuk mendidik anak-anak di masa yang akan datang. Kalau enggak, hati-hati loh. Begitu nikah saja atas nama cinta, kita sudah durhaka jadi orang tua durhaka ya. Oleh karena itu sejak sebelum menikah orang tua telah mempunyai potensi durhaka bagi calon anaknya kelak yang belum hadir jelas, yang belum lahir, belum ada, belum dikandung. Dan pada suatu hari ketika seorang laki-laki menemui Umar bin Khattab untuk mengadukan kedurhakaan anaknya. Umar memanggil anak tersebut dan menegur perbuatannya itu. Setelah itu anak tersebut bertanya, ya Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya? Ya betul, kata Umar bin Khattab. Apa hak anak? Tanya sang anak. Jawab Umar apa? Memilihkan calon ibu yang solehah. Ya, jadinya memilihkan calon ibu yang baik untuknya. Memberi nama yang baik. Dan mengajarinya Al-Quran ini hak anak ya, kita tahu. Cuman biasanya kita cuman mendengar itu adalah hak seorang wanita muslimah yang mau nikah gitu ya. Padahal ini hak anak. Ya dari belum akil balik sampai menikah ya. Jadinya memberi nama yang baik, mengajari Al-Quran yang baik, memberikan calon ibu dan calon bapak yang baik. Anak itu berkata, ya Amirul Mukminin, ayahku tidak melakukan satu pun dari apa yang Tuhan sebutkan itu. Ibuku wanita berkulit hitam, bekas budak. Ya. Kemudian beragama majusi pula. Ia menamakanku Jo'lan. Apa itu Jo'lan? Itu adalah tikus atau curut gitu ya. Dan ibuku tidak mengajari satu huruf pun dari Al-Quran. Ayat Al-Quran itu nggak ada yang diajarin ke anaknya ini ya. Jadi ini namanya kedurhakaan ini ya, terstruktur gitu. Sampai disebutkan dikasih namanya tikus, nggak diajarin ayat Al-Quran ya, nggak diajarin adab, akhlak. Umar segera memandang orang tua itu tadi laki-laki tadi ya, dan berkata, engkau datang mengadukan kedurhakaan anakku, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu. Ini yang bahaya ya, kita sebagai orang tua terutama. Hati-hati. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Allah SWT sesungguhnya telah mengharamkan apa? Uquqal ummahat. Ya, berbuat durhaka kepada para ibu. Wa man'an wahat ya. Dan man'an wahat itu artinya kalau man'an melarang ya orang lain sedekah. Dan kalau hat ya malah minta-minta. Nah, itu minta-minta juga nggak boleh gitu ya. Makanya man'an wahat juga nggak boleh. Wa karahalakum qila wa qala. Dan Allah SWT nggak menyukai kalau kamu terjebak perbincangan yang qila wa qala.
Qila wa qala itu apa? Menyebarkan berita kabar burung ya. Qila wa qala. Dan as-su'al wa isanatul wa idaatul a'mal wa idaatul mal ya. Jadi yang Allah benci juga diantaranya adalah soal, yaitu ya soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang memang kita tanyakan hanya untuk mencari tahu. Ya, mencari tahu bukan untuk mengamalkan. Kalau udah dijawab jelas diamalin itu enggak ya. Jadi soal ini jadi hanya sekedar tanya untuk tujuan ngetes kadang-kadang ya. Kemudian juga menyebarkan kabar burung, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Jadi kita bicara tentang menyia-nyiakan harta, hati-hati ya. Kalau bisa, ini namanya mendidik anak butuh dana, butuh biaya. Ya, namanya mengasihi anak juga butuh biaya ya. Carilah biayanya yang tidak terlalu mahal tapi sudah tercover semua. Ya, jadinya nih penting untuk bersinergi dengan teman-teman yang lain ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan ya. Maukah kamu aku ceritakan tentang dosa yang terbesar? Yang paling besar ada 3 perkara. Ya Rasulullah jawab ya. Jadi kami menjawab nih, para sahabat menjawab. Ya Rasulullah, Rasul berkata, iya ya Rasulullah tadi ya. Terus kan Rasul menjawab, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Rasulullah sedang bersandar lalu duduk. Maka berkata lagi ya, tidak mengatakan kebohongan dan kesaksian palsu. Wala wafa mazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Jadi ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Satu kisah tentang Rasul mengatakan ya semua akan ditanya dan Rasul paparkan tentang dosa-dosa besar. Kata Rasul yang pertama adalah mempersekutukan Allah, yang kedua mendurhakai orang tua, yang ketiga kalau ya saat itu orang tua sangat membutuhkan apakah kita mau membantu. Dan juga Rasul pada akhirnya dari berdiri kemudian duduk, dari bersandar kemudian ya posisinya santai sambil mengatakan hati-hati dengan kebohongan. Dan syahadatuz zur, kebohongan ini kata-kata ataupun syahadatuz zur itu ya memang betul-betul persaksian dusta. Beliau terus mengulangnya sampai kami mengatakan seandainya Rasulullah SAW berhenti gitu ya, berhenti dari kata-kata itu karena udah pada ketakutan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai dan Bazar dari Ibnu Umar ya, Rasulullah SAW bersabda kembali, salah sahla yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang ya yang Allah tidak akan memandangi sedikit pun pada hari kiamat ya. Yang pertama al-uququl walidain atau al-aquli walidayhi. Kalau uquq itu diartikan kesempurnaan ya. Kalau uquq diartikan artinya kedurhakaan yang sempurna gitu ya. Kalau gitu ya memang orang yang durhaka kepada orang tuanya ya. Al-aquli walidayhi, durhaka kepada kedua orang tua. Mudminul khamr, orang yang kecanduan khamr. Wal mannan ata'ahu, yang ngungkit-ngungkit pemberian, ngungkit-ngungkit jasa masa lalu gitu ya. Dan ada 3 yang tidak akan masuk surga ya, jadinya fasalatah la yadkhulul jannah. Kalau yang tadi kan tidak akan Allah lihat, ternyata yang tidak akan Allah lihat itu adalah yang tidak akan masuk surga. Ad-dayus, siapa itu dayus? Laki-laki yang hilang cemburu. Hilang cemburu. Padahal yang dicemburu ini sesuatu yang boleh gitu ya. Contohlah melihat orang pacaran, dia pasti marah dong harusnya. Anaknya pacaran, dia pasti marah harusnya. Tapi kalau dia menjadi dayus ya. Awarrajul minan nisa, warrajalatun nisa. Laki-laki yang kayak perempuan atau yang perempuan kayak laki-laki ya. Kemudian Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT dari segala sifat dan perilaku ya dayus ya, dan juga perilaku ukuk, perilaku durhaka ya. Jadinya kita berlindung juga kepada Allah SWT dari perilaku-perilaku itu. Baik kepada Allah, orang tua, dan anak-anak kita. Artinya sama ada kita posisinya sebagai anak, sebagai hamba, sebagai istri, ya, jadi atau sebagai suami kepada istri, atau sebagai orang tua kepada anaknya, kita berlindung ya dari sifat-sifat ini. Sifat-sifat yang memang boleh jadi malah mendatangkan murka Allah yang lebih ya, yang dahsyat lagi dibanding yang ada sekarang. Kemarin gunung baru 1 meletus, tapi tiba-tiba bisa datang 2, 3, 4 meletus gitu ya. Ini karena kedurhakaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bisa dipastikan. Maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai Allah nanti berkenan untuk menurunkan adab. Ya, jadi wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada satu hari yang namanya musibah, teguran enggak khusus sama orang zalim, enggak khusus untuk orang yang zalim ya.
Jadinya orang-orang yang soleh juga bisa terkena musibah tadi karena apa? Tidak ada kontribusi untuk memperbaiki. Jadi ini pentingnya kontribusi untuk memperbaiki ya. Memperbaiki apa? Lingkungan ya, yang memang mungkin kita tanpa kita sadari, kurang kita sadari ya. Lingkungan-lingkungan kita ini juga dahsyat ya. Kondisi saat ini tentunya. Ini kondisi yang sangat dahsyat kalau saat ini kita sebutkan. Kenapa? Karena memang kondisi akhir zaman ini bukan cuma sekedar anak durhaka kepada orang tua yang kita lihat ya. Orang tua durhaka kepada anak sampai bukan cuma sekedar tidak membiayai dan membuangnya di sungai, membuangnya di depan pintu rumah sakit, membuangnya di solokan, tapi dibakar anak, dibunuh ya, diaborsi, digugurkan padahal udah besar kandungannya. Lah ya wong kecil aja, belum bernyawa aja sudah ada perbedaan pendapat ulama yang sebagian bilang boleh, sebagian bilang nggak boleh tergantung alasan. Tapi kalau sekarang kayaknya semua berlomba-lomba menjadi orang tua durhaka dan menjadi anak durhaka. Na'udzubillah min dzalik ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke hostnya. Silakan. Masya Allah, alhamdulillah Ustazah Erika. Kita masuk ke tanya jawab ya. Mohon izin Ustazah. Saya baca pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustazah. Beberapa kali jika saya curhat mengenai orang tua atau ibu, jawaban yang saya dapat sebagai anak itu kita tetap harus bersikap sopan. Jadi berkata, saja tidak boleh. Bagaimana jika orang tua sering berkata atau berlaku kasar kepada anak? Saya selalu berusaha tidak berkata atau bertindak kasar, tapi banyak sekali sakit hati karena sering dibohongi atau ditipu oleh orang tua sendiri. Saran dari Ustazah, saya sebagai anak harus seperti apa? Apakah saya berhak untuk kecewa atau tidak sakit dengan orang tua? Ya, sedih ya kalau sampai misalnya memang kan kondisi kita berbeda-beda dan takdir kita juga berbeda-beda. Tapi kalau sampai ada yang orang tua menipu anak, aduh, keteladanan sudah hilang dari diri orang tua. Dan itu bukan hal yang aneh akhir zaman ya. Banyak yang kayak begitu. Ya, kasus penipuan anak ke orang tua ke anak. Tapi sekali lagi kalau anak ke orang tua nipu itu udah kelewatan banget. Ya, anak ke orang tua nyuri udah kelewatan banget. Nah, tapi ada yang satu hal nih ya, ada yang dari orang tua ke anak dan itu nggak kelewatan. Misalnya apa? Orang tua datang ke rumah kita bertandang, kemudian beliau ingin mengambil sesuatu kebutuhan, ya kebutuhan sesuatu diambil dari kulkas, diambil dari dapur. Ada yang dia butuh uang diambil dari lemari gitu ya. Itu bisa jadi kan? Nah, apakah anak boleh marah? Oh nggak boleh. Tapi kalau anak yang kayak begitu orang tua boleh marah nggak? Boleh-boleh aja ya. Tapi dengan marah yang mendidik. Tapi kalau itu yang terjadi adalah orang tua yang seperti itu, maka anak nggak boleh marah. Ya. Jadi sampai sedemikian ya. Kalau misalnya ada orang yang mengambil aja, walaupun mungkin anak mikir ya, Mbok ya bilang nanti dikasih gitu ya, tapi kok ngambil gitu. Kenapa nggak bilang? Nah, dan zaman sekarang banyak sekali kasus yang saya dapati ya, aduh miris, ada anak yang nggak punya, anaknya sendiri memang pas-pasan hidupnya, orang tuanya ngutang ke sana kemari. Ngutang ke sana kemari. Entah untuk apa, padahal kalau beras udah dibelikan Ustazah. Kemudian kalau lauk juga udah makan sama-sama kita. Tapi kenapa dia ngutang lagi, ngutang lagi, ngutang lagi. Nah, ini harus dikembalikan ya porsinya kepada porsi syariat. Pertama, orang tua tuh butuh apa sih sebenarnya, para orang tua termasuk kita nih yang sudah jadi orang tua gitu ya. Sebenarnya butuh apa kalau sampai ya ke sana kemari ngutang gitu misalnya. Ya ini apalagi tadi disebutkan orang tua nipu. Waduh, sedih sekali kalau memang betul begitu ya. Kalau memang betul seperti itu. Akan tapi penting buat seorang anak mengingat anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu. Milik tanda kutip ya. Karena kan kalau milik ya kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariat mengatakan anta wa maluka li abika, hartamu dan dirimu itu milik orang tuamu. Maksudnya apa tujuan Rasul bilang begitu? Artinya kalau orang tua pengen sesuatu dan sesuatu itu ada di rumah anaknya, dia boleh ambil, nggak pakai izin. Orang tua lagi pengen makan nih, misalnya lagi pengen makan buah apel. Dia bertandang ke rumah anaknya, apel itu ada ya di meja, apalagi apel itu ada misalnya di kulkas, dia langsung ambil makan, dia pergi pulang nggak masalah. Jadi kan kita lagi bicara dosa nggak dosa nggak dosa. Tapi bagusnya orang tua mengajarkan adab kepada anaknya.
tetap walaupun boleh, walaupun nggak dosa, ajarkan adab pada anaknya, izin. Harus izin gitu ya. Itu satu hal. Wa malu kali abika, dan harta juga. Jadi nggak boleh ada tuh istilah orang tua minjem uang sama anak untuk kebutuhan primer. Ingat ya, untuk kebutuhan primer. Kalau sekunder tersier ya nggak apa-apa lah, uang minjemnya 500 juta misalnya atau 100 juta ya dikembalikan, apalagi kalau orang tuanya punya aset ya. Tapi memang ini penting untuk kita pada akhirnya apa? Mengingat bahwasanya diri kita dengan harta kita itu bukan milik kita ya. Yang jelas memang titipan dari Allah Subhanahu wa taala itu udah jelas. Akan tapi kalau orang tua butuh dan itu untuk kebutuhan primer, berikan, bukan dipinjamkan. Ya, karena kalau kita minjemin ke orang tua untuk urusan beras, itu kan primer ya. Beras dan lauk pauk atau untuk bayar listrik gitu ya, atau beli gas, itu kelewatan itu anaknya. Kalau sampai istilahnya minjemin gitu ya. Makanya nih saya nggak tahu real kasusnya seperti apa. Ya kalau disebut apakah kalau kita nggak pengen bantu orang tua kita yang penipu misal ya, bahkan anaknya sendiri juga ditipu, gimana kita nggak usah bantu? Ya nggak usah bantu untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan ya. Kalau udah sampai nyuri misalnya nipu itu bukan lagi kebutuhan, itu keinginan biasanya. Jangan sampai untuk memenuhi keinginannya, tapi kalau untuk kebutuhan pokok tetap wajib. Tetap wajib. Ada kalanya orang tua itu jadi merasa tidak terpuaskan kebutuhan yang pokoknya ya. Maka akhirnya makin ya nyari perhatian. Kayak anak kecil yang cari perhatian. Semakin merambah ke ya harta-harta ataupun hal-hal yang sebenarnya bukan yang pokok, bukan yang utama ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini alhamdulillah nih pertanyaannya banyak sekali Ustazah. Saya coba bacakan satu persatu. Ya, baca ini. Bagaimana menghindari agar jangan sampai menjadi sifat durhaka kepada orang tua apabila sedang dalam diskusi. Di mana pada masa sekarang pastinya sudah banyak perbedaan pendapat dan cara orang tua memandang sesuai dengan zamannya gitu dan memutuskan dengan generasi anak saat ini. Keduanya memang bertujuan baik, cuma terkadang anak menjawab atau punya cara pandang yang beda dan kadang ada selisih paham atau bahkan mungkin merasa sedih karena tidak didengar gitu. Jadi bagaimana menghindarinya ya? Iya, jadi ini apalagi kalau ada yang mengatakan gimana caranya nasihatin orang tua, karena orang tuanya emang harusnya dinasihatin gitu ya, tapi tanpa menyakiti hati. Nah ini penting juga ya, ini mungkin kaitannya juga dengan yang tadi ya. Ini bicara masalah mengingatkan orang tua, menasihati orang tua, kalau orang tua tergelincir, apakah wajib? Wajib ya. Kalau tidak, innal insana lafi khusrin, manusia pasti rugi. Ya, kalau ada yang mengatakan saya beriman, saya beramal soleh, itu ada wa yang satu lagi. Wa itu artinya dan. Beriman saja nggak cukup. Iman harus diiringi dengan amal soleh. Beriman dan beramal soleh saja tidak cukup karena iman dan amal soleh harus diiringi dengan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling mengingatkan agar selalu benar, saling mengingatkan agar selalu sabar. Nah, ini emang butuh kesabaran, bukan cuma ngingetin ke orang tua, "Sabar Bu," nggak cuman gitu kan, kadang kita bilang sabar Bunya aja sambil nggak sabar gitu ya. Ya Allah Ibu sabar. Harusnya kan ya sabar, sudah. Ibu mau apa? Ibu pengen apa? Ya kadang-kadang ada juga orang tua yang memang karena mungkin background-nya bukan background yang paham syariat, jadi keinginannya itu bukan kebutuhan ya, beda ya kebutuhan dengan keinginan. Kalau makanan kebutuhan, pakaian kebutuhan, yang standar ya, kan bukan yang harus bermerek. Obat kebutuhan. Kalau pakaian itu masuk dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Tempat tinggal kebutuhan, tapi kan nggak harus di istana. Ya, cukup rumah yang dikontrakkan oleh anaknya dibayarin, atau memang dia punya rumah sendiri tapi kita bantu ngelunasin listrik misalnya gitu ya. Itu kebutuhan beda. Tapi kan ada juga yang orang tua yang, "Aduh ibu nih udah nggak sabar, cincinnya udah kelamaan cincin yang ibu punya ini udah 3 tahun. Ibu pengen ganti cincin lain." Nah, itu kan bukan kebutuhan, keinginan. Ya, penting buat kita bukan sekedar, ya biar bahagia yang diminta kasih semua, oh salah juga anak ya. Anak harusnya lebih mengingatkan orang tuanya, ngingetin itu bukan marahin ya, bukan bentak-bentak, bukan membentak, tapi mengingatkan. "Bu, ayo jangan ibu udah tua, deket lagi mati." Ya itu juga salah caranya ya. Jadi, "Ibu, kita udah sama-sama tua," apalagi kalau mungkin yang kitanya juga sudah 50 tahun ke atas ya. "Bu, ayo Bu, saya juga sudah tua, yuk ngaji yuk," gitu. "Ayo pergi ke pengajian, ayo ikut sanlat." Sanlat apa, sanlat tua kan sekarang ada sanlatnya orang tua. Sanlat masa keemasan gitu ya. Jadi ayo ikut ikut sanlatnya untuk orang tua yuk. Ayo deh kita temenin, nggak apa-apa. Intinya apa? Kita memfasilitasi akhiratnya, untuk kebahagiaan akhiratnya.
Jadi nasehatinnya dengan cara yang halus, sambil jalan-jalan. Ya, Rasul kan dulu juga ngajarin nasehatin anak kecil sambil jalan-jalan, sekarang gantian nasehatin orang tua sambil jalan-jalan. Menasehatinya nggak boleh dengan ya, nggak boleh dengan cara direct, nasihat langsung itu nggak boleh. Jadi harus muter ya, indirect, betul-betul kita harus muter kalau mau nasihatin orang tua. Kenapa? Agar meminimalisir rasa sakit hati dan tersinggung. Karena sekali lagi tadi saya bilang nggak semua orang tua punya background syariah, pemahaman syariah yang benar. Karena kalau kita sebagai orang yang paham syariah nggak akan sakit hati dinasihatin. Orang yang paham syariah itu seneng kalau dinasihatin ya. Ditunjuki kesalahannya itu seneng. Ya, tapi kalau misalnya nggak paham syariat, itu sakit hati dinasehatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah sekali ditegur Allah di depan orang banyak ketika bermuka masam terhadap Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Orang buta lihat nggak kita cemberut? Nggak lihat. Orang buta lihat nggak kita buang muka? Nggak lihat. Orang buta lihat nggak kita melotot aja dia nggak lihat gitu ya. Orang buta. Tapi ke Allah marah. Menandakan bukan masalah orang lain tersinggung nggak tersinggung. Tapi kalau kita salah ya Allah marah. Walaupun orang yang kita zolimin nggak tersinggung gitu loh. Nah, jadi memang yang paling penting adalah kitanya sendiri jangan sakit hati. Karena kalau orang berbuat kebaikan kita sakit hati, berarti kita yang salah. Dia lagi ngingetin kita dan kita lihat betapa reaksi Rasulullah ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Lihat orang yang ketika didatangi oleh seorang buta, dia memalingkan wajah dan bermuka masam. Kenapa dia begitu? Padahal boleh jadi si buta ini memang ingin mensucikan diri. Fatan fa'ahud dzikra, ingin mendapatkan peringatan dan peringatan tadi bermanfaat buat dirinya. Amma manistagna. Ada orang-orang kaya yang nggak mau dengar peringatan, kamu ngejaga penampilan kamu di hadapan mereka. Kadang kan mungkin ada beberapa kita begitu ya. Kalau ke orang yang kaya halus, lembut, ke orang yang nggak kaya ya rada kasar gitu ya. Ya, apalagi mungkin kalau kita lihat Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra ini tidak tahu. Namanya orang buta kan nggak tahu Rasul lagi ngapain. Cuma dengar ada suara Rasul lagi ngasih penjelasan. Oh, Rasul lagi ceramah kali. Padahal saat itu khusus Rasulullah SAW ada di depan pembesar-pembesar Quraisy. Ya, jadi ini satu peringatan. Jadi gimana caranya menasihati orang tua tanpa menyakiti hatinya ya. Memang prosesnya nggak gampang kalau orang, apalagi kalau orang tua kita kurang paham syariah. Wah, harus diayomi dulu, dikasih oleh-oleh dulu, disenangi hatinya dulu, baru dinasehatin gitu ya. Terus kalau sama nenek kakek kita sama kan dengan orang tua sama ya. Jadi orang tua dan jalur ke atas semua itu ya sampai ke nenek moyang itu kita sama nilai durhakanya ketika sama mereka juga begitu. Dan juga kalau ke anak ke bawah sama ya. Anak, cucu, cicit itu nilai durhakanya orang tua juga sama. Makanya kenapa jalur atas jalur bawah tetap harus dijaga ya. Nggak bisa kita merasa cuma satu layer saja interaksi kita, tidak ya. Nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, saya lanjutkan. Ustazah, apakah kecewanya anak terhadap orang tua atas suatu keputusan atau penyesalan anak atas sesuatu yang membuat sebentar. Oke, apakah kecewanya anak terhadap orang tua atas suatu keputusan dan walaupun saya masih kedengeran ya? Suara saya terdengar? Masih. Nah, karena gambar saya tiba-tiba hilang di sini. Oh iya, agak nge-freeze Ustazah. Agak nge-freeze ya. Oke, saya ulangi sebentar ya. Yang suara saya kedengeran ya. Oh iya. Apakah kecewanya anak terhadap orang tua atas suatu keputusan? Jadi anaknya ini keputusannya dia sebenarnya kecewa, tetapi dilakukan juga. Nah, sebenarnya anaknya itu ada penyesalan terbesit di hatinya gitu. Pada saat menjalankan keputusan orang tuanya itu, apakah itu berarti termasuk durhaka ya kepada orang tua? Iya, tergantung keputusannya apa ya. Ini kan penting, anak, orang tua ini dua-duanya harus paham aturan Allah. Ya, suaranya hilang Ustazah, mohon maaf. Ustazah? Oke, harap bersabar ya teman-teman. Seperti Ustazah ada gangguan sinyal.
Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Saya coba pastikan dulu ke teman-teman panitia, bisa minta tolong apakah Ustazah sudah terputus ya? Baik. Oke, kalau itu saya masih belum mendapat sebentar. Ya teman-teman, mohon maaf sepertinya ada gangguan sinyal. Oke.